Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormati Ketua Komisi 1 yaitu Bapak Haji Nabaroni SDMkom serta anggota. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari media awal dari awal sampai sini hingga terakhir itulah total utama kumpul di ruangan Bapak Komisi 1. Alhamdulillah syukur kita masih diberikan teman dengan sehat dan juga masih sehat. Itulah surat salam kepada kita surat kepada kita salam kita selalu umatnya selalu dunia bersabar dari lahir kita semua amin. Baiklah, terima kasih Bapak Komisi 1 telah menerima kami. Pertama, alhamdulillah beliau sangat senang melihat kita datang ke ruangan beliau ini. Adapun beberapa perihal dari sini bahwasanya kami telah melayangkan surat pemberitahuan di Komisi 1 dengan tema untuk merevisi ulang ataupun ajuan gugatan dan sanggahan atas PAW yang terjadi di Desa Darul Kumala. Berdasarkan apa yang kami pelajari setelah hasil dari PAW itu ada beberapa. Yang pertama ada kejanggalan-kejanggalan di mana BPD dan PMD dan panitia dia merujuk di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 di pasal 33. Di pasal 33 di sini kami terangkan lagi bahwasanya di pasal 33 ini dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 lebih dari 3 orang, maka kalau lebih akan diseleksi, Pak. Oke, kami menghormati keputusan itu, Pak. Tapi di sini ada sangat sedikit panitia pemilihan kepala desa antar waktu melakukan seleksi tambahan apabila lebih dari 3 tadi, Pak, ya, dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman bekerja di bidang pemerintahan desa. Ya. Itu kalau di ini PAW-nya, Pak. Tapi kalau di pemerintahan itu ada definisi. Tingkat pendidikan dan usia. Dalam arti kata, Pak, di PAW ini setelah saya pelajari bahwasanya yang boleh ikut kontestasi ini, Pak, yang dari pengalaman, yang punya pengalaman kerja di bidang pemerintahan desa, Pak, bukan pemerintahan, Pak. Maka itu perlu bisa diulang lagi sebagaimana disebutkan kami ini dari 5 kandidat itu 2 yang gugur, sedangkan yang naik itu cuma 1 yang punya pengalaman di bidang pemerintahan desa, yaitu Pak Jadi. Sedangkan saya wakil ketua BPD Desa Tanjung Kumala ini sudah hampir 7 tahun, Bapak. Sedangkan yang lain mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan umum, pensiunan di bidang pemerintahan umum, yaitu di bidang pertanian. Jadi karena tentulah tidak ada unsur di sini pemerintahan desa, ya, Pak. Jadi kalau kita merujuk di pasal 33 ini ada jauh, Pak. Mungkin nanti Sahril Sambangi ke Komisi 1 DPRD Oku, proses PAW Kades Tanjung Kemala dituding diskriminatif dan tidak transparan. Proses pemilihan antar waktu PAW Kepala Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, kembali menuai kontroversi dan sorotan publik.
Sahril, salah satu calon yang merasa hak-hak politiknya dirugikan, terpaksa mengambil langkah eskalasi dengan melakukan audiensi resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku pada Senin tanggal 22 September tahun 2025 sore. Audiensi tersebut bukanlah yang pertama kali menandakan adanya ganjalan dalam proses demokrasi di tingkat desa ini. Sebelumnya, telah muncul berbagai laporan dari masyarakat mengenai ketidakjelasan mekanisme seleksi yang diterapkan oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pertemuan antara pihak Sahril dan wakil rakyat tersebut berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di ruang kerja Komisi 1 DPRD Oku. Suasana pertemuan digambarkan hangat namun penuh dengan muatan substansi kritik. Sahril didampingi oleh juru bicaranya, Meilan Tommy, diterima secara langsung oleh pimpinan komisi yang membidangi pemerintahan tersebut, Haji Naproni, ST, Mkom. Inti dari pengaduan yang disampaikan Sahril adalah ketiadaan transparansi dan keadilan dalam seluruh tahapan PAW. Ia dengan tegas menyatakan bahwa panitia pelaksana telah melakukan tindakan yang tidak konsisten dan cenderung memihak, sehingga secara struktural telah merugikan posisinya sebagai peserta sah pemilihan. Kami merasa kecewa berat karena panitia sama sekali tidak transparan dan terkesan mengabaikan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan PAW Kepala Desa Tanjung Kemala ini. Langkah ke DPRD adalah upaya terakhir kami untuk mencari keadilan, ujar Sahril dengan nada prihatin di hadapan para anggota dewan. Juru bicara Sahril, Meilan Tommy, kemudian memaparkan secara rinci dan teknis kejanggalan yang terjadi. Tommy mengarahkan pandangan pada dugaan penyimpangan dalam penerapan peraturan Bupati Perbuk Oku nomor 12 tahun 2018, yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan PAW. Panitia menggunakan Perbuk nomor 12 tahun 2018 sebagai dasar. Secara spesifik, Pasal 33 dalam Perbuk tersebut dengan jelas menyatakan bahwa calon yang berhak mengikuti PAW harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan desa, memenuhi syarat pendidikan, dan usia, papar Tommy secara detail. Tommy melanjutkan, bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa calon yang latar belakangnya bukan dari bidang pemerintahan desa, non-Pemdes, harus digugurkan. Point of contention-nya di sini. Kami mempertanyakan interpretasi dan penerapan pasal ini oleh panitia. Apakah dilakukan secara objektif atau justru menjadi alat untuk mendiskriminasi calon tertentu? Tegasnya, sebagai bentuk keseriusan dan untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, Sahril secara resmi menyerahkan satu set berkas dokumentasi dan bukti-bukti pendukung kepada Ketua Komisi 1. Berkas ini diharapkan dapat menjadi dasar faktual dan hukum bagi DPRD untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Menanggapi aspirasi dan bukti yang disampaikan, Ketua Komisi 1 DPRD Oku, Haji Naproni, ST, Mkom, memberikan respons yang positif. Ia menyatakan komitmen lembaganya untuk segera menindaklanjuti laporan ini sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD. Komisi 1 akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat RDP, dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD, selaku pembina teknis, serta seluruh anggota panitia pelaksana PAW. Tujuannya adalah mengklarifikasi dan memverifikasi semua temuan dan pengaduan ini, janji Naproni. Sahril menutup pernyataannya dengan harapan bahwa intervensi dari DPRD Oku dapat membawa angin perubahan. Melalui langkah hukum ini, kami berharap besar proses PAW Kepala Desa Tanjung Kemala dapat dikoreksi dan direvisi ulang agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan transparansi yang menjadi hak dasar warga negara, pungkasnya penuh harap. Nasib proses demokratis di tingkat akar rumput ini kini berada di tangan para wakil rakyat. Gema Nusantara melaporkan. Proses yang sudah berjalan itu mungkin kami harapkan bisa dievaluasi cepat. Karena kalau tidak dievaluasi, kelanjutannya pasti akan menemui masalah. Ada problem dan akan lebih rumit menurut saya. Kalau sudah terjadi pemilihan, digugat, dibatalkan, semakin rumit menurut saya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kami lakukan, kami serahkan dengan Pak Ketua. Pasal-pasal ini mungkin itu saja dulu yang bisa saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sahril selaku
yang mengajukan permohonan dan juru bicaranya itu kami dan juga kawan-kawan media. Jadi hari ini jadwal memasukkan surat, ya, maka kami belum mengundang pihak-pihak yang terkait. Ya. Tadi suratnya baru masuk hari ini dan sudah disampaikan ke saya bahwa ada surat permohonan permasalahan yang sama-sama sudah kita ketahui dan kami akan segera menjadwalkan untuk RBB, ya, rapat dengar pendapat dan Komisi 1 mengundang 1 PB, 2 Camat Batu Raja Timur, 3 panitia seleksi Cakades PAW Tanjung Kemala, 4 PMD tentunya tadi ya, PMD Kabak Hukum, Pemda Hukum. Jelas juga pada yang mengajukan permohonan bersama juru bicara. Untuk jadwal akan segera disampaikan ya. Kalau memang bisa besok. Karena ada 2 permohonan memang yang masuk untuk RDP. Saya kira itu jawaban kami. Kami belum bisa memutuskan soal bahwa ini benar atau salah karena kami harus memanggil pihak-pihak yang terkait. Sekilas tentang apa yang disampaikan tentang permasalahan yang seleksi tadi itu, sekilas saya memahaminya begini, yang soal pendidikan, pengalaman kerja di pemerintah desa dan ijazah kan begitu ya. Jadi kalau yang saya baca sih sekilas nanti kita akan ajak pihak yang memang berkompeten untuk menjawab ini, diadakan seleksi itu untuk 3 hal itu ya, bukan 3 kriteria harus masuk menjadi calon kades itu harus memenuhi ini, bukan, tapi kalau diseleksi 3 hal ini yang dinilai. Ijazahnya itu kalau dia misalnya ijazahnya SMP nilainya sekian, SMA sekian, S1 sekian, S2 sekian. Pengalaman dia di pemerintahan desa makin lama seperti Pak Saril makin bagus, pasti poinnya tinggi kan begitu. Yang tidak punya pengalaman di luar itu pasti nilainya juga kecil, tentunya begitu. Sama dengan usia kan, kalau usia yang produktif antara 40 sampai berapa itu 50 itu poinnya lebih tinggi ketimbang yang sudah lebih tua kan, seperti itu. Itu kalau sebaca saya sekilas, mohon maaf kalau itu terjadi kesalahan, tapi itu akan kita bahas nanti di saat RBB ya. Jadi kawan-kawan siapkanlah orang-orang yang memang memahami ini. Saya yakin pasti Pak Saril sudah menyiapkan itu, karena nanti kita akan undang pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu dulu, karena hari ini hanya penerimaan surat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan surat panggilan kepada PMD, panitia yang berkepentingan di bidang PAW. Jadi untuk selanjutnya nanti kita kabari lagi. Apakah selanjutnya dari diadakan itu lebih pengaruh hukum lain? Ya kita lihat nanti kalau ya barang tentu kalau kira-kira tidak puas kita di sini mungkin akan itu lanjut. Tapi nantilah kita sama-sama ikuti. Harapannya seperti apa, Pak? Ya harapan bertindak adil lah di dalam ini, karena kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan pasal undang-undang, itu yang kita ikuti. Ya.